khusus untuk cairan infus RL, bisa kita berikan pada ayam yang terluka atau mengeluarkan banyak darah, seperti ayam yang habis bertarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Boto Tua 93. Gimana kabarnya hari ini sobat? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Kesehatan lebih berharga daripada segalanya. Banyak sekali sobat-sobatku yang bertanya, "Bang, anak ayam saya tidak bernafsu makan. Bang, DOC saya setiap harinya ada yang mati. Bang, bla bla bla." Semuanya bertanya tentang anak ayam. Kalau saya jawab satu persatu, itu nggak ada habis-habisnya. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan solusinya dengan membuatkan video untuk sobat-sobatku. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara merawat anak ayam atau DOC dari usia 0 sampai 14 hari dengan benar. Tapi sebelum masuk ke topik utama, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat sobat-sobatku yang telah mendukung dalam merawat anak ayam atau DOC tidaklah mudah, dimana pada saat usia 0 sampai 14 hari sangatlah rentan terhadap kelangsungan hidup anak ayam atau DOC tersebut. Jadinya sobat-sobatku harus penuh ekstra semangat dan penuh kasih sayang untuk keberhasilan ternak kita. Karena disinilah tahap atau dasar dari keuntungan kita nanti. Kalau anak ayam atau DOC kita banyak yang mati, apalagi yang kita dapatkan hanyalah kerugian. Adapun tips yang saya berikan, yang pertama adalah kebersihan kandang box dengan cara sanitasi, di mana proses sanitasi adalah membersihkan dan mencuci kandang box. Kebersihan bukan hanya sekedar bersih saja, tapi diupayakan harus steril sobat. Coba lihat kandang box saya ini sobat. Jorok dan sangat kotor. Sudah dipastikan banyak bakteri dan bibit penyakit. Kandang box ini baru saja selesai digunakan. Anak ayam atau DOC baru saja dipindahkan ke kandang pembesaran dikarenakan sudah lewat usia 14 hari. Di sini saya tidak mencari kesalahan, tapi sering terjadi pada sobat-sobat kita, di mana setelah melewati periode pertama, anak ayam atau DOC selamat dari angka kematian. Di periode berikutnya lupa untuk mensterilkan kandang box tersebut, hanya membersihkan kandang box saja. Jangan anggap sepele ya sobatku. Kandang box wajib kita sterilkan kembali dengan cara menyemprotkan antiseptik atau desinfektan yang mudah
kita dapatkan di toko penjual pakan ternak. Kalau tidak ada, kita juga bisa menggunakan Baiklin atau Proclean dengan sesuai takaran. Baiklin atau Proclean bersifat antiseptik yang bisa membunuh atau mengurangi jumlah kuman. Kandungan Baiklin atau Proclean kira-kira sebesar 52,2% NaOCl atau natrium hipoklorit. Di sini saya menggunakan 2 bungkus Proclean dengan takaran 60 ml ditambah air setengah liter. Setelah selesai sanitasi dan menyemprotkan antisep pada seluruh kandang box, barulah keesokan harinya kita gunakan kandang box tersebut. Hanya seperti itu saja persiapkan kandang box dalam kebersihan dan steril. Penyemprotan kembali bisa dilakukan 2 atau 3 kali dalam sepekan. Kandang box saya ini, alas kandangnya terbuat dari jaring kawat dengan jarak ukur yang begitu lebar untuk ukuran jari-jari kaki anak ayam. Di usia 0 sampai 4 hari, kaki anak ayam masih begitu lemah dalam memopong berat tubuhnya sendiri. Jadi di sini saya memberikan alas lagi, bisa berupa karton, koran atau kertas. Jangan memberikan alas yang licin, seperti bahan spanduk atau baliho. Bisa mengakibatkan jari anak ayam menjadi cekot atau cacat. Begitu juga apabila sobat alas kandangnya yang diberi sekam padi. Tetap harus diberikan alas koran atau kertas selama 4 hari. Dikarenakan debu dari alas sekam padi bisa membuat saluran pernapasan bermasalah pada anak ayam atau DOC. Dan apabila DOC memakan sekam padi, bisa merusak saluran pencernaan. Tips yang kedua adalah suhu. Suhu yang ideal di tempat saya berkisaran 33 sampai 34 derajat Celcius. Kandang box DOC saya hanya berukuran panjang 120 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 55 cm, dengan populasi 50 ekor DOC. Populasi tersebut tidak boleh lebih, harus disesuaikan dengan ukuran kandang box. Dikarenakan apabila kepadatan dalam kandang box bisa menyebabkan anak ayam atau DOC pada stres dan bahkan bisa mati terinjak-injak oleh anak ayam lainnya. Karena kandang box hanya berukuran kecil, jadi di kandang box hanya menggunakan 2 bola lampu pijar dengan masing-masing punya daya watt 40 watt. Seperti yang sobat lihat, ada 2 bola lampu yang sejajar di tengah kandang box. Tapi itu bukan suatu patokan buat sobatku, dikarenakan setiap daerah berbeda suhunya. Jadi sobat hanya perlu melihat dari pergerakan anak ayam atau DOC tersebut. Apabila DOC terus-terusan mendekati bola lampu bergerombolan, berarti anak ayam atau DOC kedinginan dan perlu ditambahkan bola lampu atau daya wattnya. Begitu juga sebaliknya. Apabila DOC menjauhi bola lampu, sayap, paruh terbuka dan megap-megap, sudah dipastikan suhu terlalu panas.
harus kita kurangi bola lampu atau daya wattnya tersebut. Kalau sudah dilihat penyebaran anak ayam atau DOC yang aktif, bergerak ke sana kemari, makan dan minum dengan lahap, barulah kita mendapatkan suhu yang ideal untuk daerah masing-masing. Tips yang ketiga, pakan dan minum. Sebelum masuk anak ayam atau DOC, terlebih dahulu kita persiapkan minumannya. Sekurang-kurangnya 15 menit atau setengah jam untuk menetralkan suhu atau menghangatkan air minum tersebut. Tetapi tempat minum tidak boleh didekatkan sama bola lampu. Untuk minuman di sini saya memberikan beberapa pilihan buat sobatku. Ada ugula aren dengan takaran seruas ibu jari dicampurkan ke air minum ukuran 1 liter. Ada gula pasir dengan takaran 2 sendok makan dicampurkan ke air minum ukuran 1 liter. Kita juga bisa memberikan cairan infus. Cairan infus banyak jenisnya sobat, jadi jangan sampai salah. Untuk anak ayam atau DOC yang tepat itu adalah dextrose 5% atau glukosa 5%, bukan NaCl atau RL. Ketiga cairan infus di sini masih tergolong jenis kristaloid, bukan koloid bersifat berat. Sesuai pengalaman dan sampai saat ini, saya tetap memberikan cairan infus pada hewan ternak saya, dan sampai saat ini aman-aman saja. Walaupun di label ini tertulis larutan infus untuk pemakaian intravena, yang artinya pengaplikasiannya melalui pembuluh darah, jadi tidak boleh untuk diminum. Apakah di antara sobat pernah meminum cairan infus? Yang ini rasanya sekilas manis, yang ini rasanya sekilas asin, dan yang ini rasanya saya belum pernah mencobanya sobat. Sobat pasti tahu ada minuman yang bebas dijual di pasaran dan sampai pada saat ini. Minuman tersebut terinspirasi dari cairan infus yang diberi perasa. Minuman tersebut yaitu Pocari. Jadi sobat bisa juga memberikan Pocari kepada anak ayam atau DOC sobat. Sedikit tambahan buat sobatku, cairan infus NaCl saya tidak pernah memberikan pada DOC. Cairan infus NaCl untuk anak ayam berumur 1 bulan ke atas dengan dosis 1:1. Takaran untuk anak ayam umur 1 bulan bisa diberikan NaCl 10 ml yang sudah dicampur air mineral. Takaran untuk anak ayam umur 2 bulan 20 ml yang sudah dicampur air mineral. Dan untuk ayam berumur 3 bulan ke atas 30 ml tetap juga dicampur air mineral. Cairan infus NaCl diberikan apabila ayam-ayam kita kelihatan pada lesu atau lemah. Dengan memberikan cairan infus NaCl bertujuan untuk mengembalikan stamina. Khusus untuk cairan infus RL bisa kita berikan pada ayam yang terluka atau mengeluarkan banyak darah, seperti ayam yang habis bertarung. Bisa diberikan dengan dosis 1:1 dengan takaran 30 ml yang telah dicampur air mineral. Dan untuk membersihkan luka-lukanya, gunakan cairan infus NaCl. Ketiga jenis cairan infus ini tidak saya anjurkan buat sobat, tapi dikhususkan buat sobat yang punya mental
bereksperimen. Cairan infus berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, dehidrasi, dan untuk keseimbangan elektrolit. Minuman elektrolit bisa didapatkan juga dari Vitacik, semua pilihan dari minuman yang saya sebutkan hanya diberi pada saat ayam mau check-in atau masuk. Jadi hanya untuk 1 hari saja. Keesokan harinya sudah bisa diganti dengan air mineral dan bisa diselang-seling dengan minuman yang mempunyai kandungan vitamin, dan bisa juga ditambahkan probiotik. Sedangkan untuk pakan anak ayam atau DOC yang tepat itu pakan berbutiran halus. Di sini saya memberikan 3/11. Apabila tidak ada, bisa juga memberikan 5/11. Dengan catatan harus digiling karena pakan 5/11 masih berbentuk crumble atau masih kasar, sehingga anak ayam belum bisa memakannya. Tips yang terakhir adalah vaksin. Vaksin sangat berguna sekali untuk ternak kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kita takutkan apabila ternak kita tidak divaksin, bisa dengan mudah terserang penyakit, daya tahan imun yang lemah, apalagi kalau virus ganas yang masuk. Dalam istilah masyarakat Jawa, ada yang mengatakan aratan. Aratan yang artinya kematian ternak kita yang mendadak. Aratan bersifat sangat menular dan dengan mudah menyerang hewan ternak kita. Penyebab aratan yang ada di kandang kita berupa penyakit flu burung, tetelo, dan masih banyak penyakit lainnya yang sangat cepat menular. Vaksinasi bertujuan menghasilkan antibodi khusus terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Misalkan saja antibodi ND berikatan dengan virus ND. Atau untuk lebih mudah dalam menjelaskannya, antibodi A berikatan dengan virus A. Antibodi B berikatan dengan virus B. Antibodi A tidak akan pernah bisa berikatan dengan virus B. Jadi kita harus melakukan vaksin pada usia dini dengan mengikuti perkembangan usia ternak kita. Yang pertama kali pada saat anak ayam atau DOC yang berusia 4 hari, vaksin yang saya berikan berupa vaksin Medivac ND Lasota atau lebih dikenal vaksin tetes mata. Dikarenakan pengaplikasiannya meneteskan cairan vaksin ke mata. Selanjutnya di usia 14 hari kita vaksin gumburo A. Pengaplikasiannya melalui air minum. Perlu diingat sobat, jangan sekali-kali ngevaksin ayam yang lagi sakit. Demikianlah video singkat ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila sobat ada tambahan atau masukan. Marilah berbagi di kolom komentar. Selamat mencoba dan tetap semangat. Semoga ternak kita membawa hoki bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.